Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Devariski. Nama saya Damana. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas presentasi yang berjudul pengolahan audio dan video. Oke, di sini ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama ada penyuntikan video menggunakan software pengolah video. Selanjutnya ada manipulasi audio dengan efek khusus. Selanjutnya ada produksi audiovisual. Selanjutnya ada manipulasi dengan efek khusus. Lalu pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Dan terakhir ada evaluasi proses produksi video pendek. Selanjutnya yaitu menyuting video. Menyuting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video yang mencakup dua pembahasan. Yang pertama yaitu APK proses editing, dan yang kedua yaitu area kerja Adobe Premiere Pro. Oke, yang pertama APK editing video. APK editing video adalah APK yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Pemberian efek khusus seperti suara ledakan, background, suara dan musik. Untuk pengolahan video khususnya dalam proses editing, banyak aplikasi yang bisa dioperasikan saat ini. Sebenarnya setiap aplikasi editing video memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Agar hasil video yang kita buat bagus dan menarik, tidak cukup dengan menggunakan satu aplikasi saja. Ada beberapa aplikasi pendukung yang sangat diperlukan, misalnya untuk pembuatan grafis, animasi, dan efek-efek lainnya. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan pada proses editing video, yaitu yang pertama Adobe Premiere Pro, yang kedua Sony Vegas Pro, yang ketiga After Effects, yang keempat KineMaster, yang kelima CapCut, yang keenam VN. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tetapi saya cantumkan beberapa saja. Kali ini materi pembahasan memfokuskan pada aplikasi proses editing video dengan Adobe Premiere Pro yang menjelaskan menu dan tools Adobe Premiere Pro. Cara memulai dan mengakhiri proyek video, ekspor dan impor data video pada timeline. Adobe Premiere Pro merupakan program yang sudah umum digunakan oleh televisi dan praktis di bidangnya. Keuntungan belajar editing video menggunakan Adobe Premiere Pro adalah aplikasi ini mudah dipelajari dan dalam waktu singkat. Dan ini adalah sedikit tampilan area kerja Adobe Premiere. Bisa dilihat di tampilan kiri atas ada tampilan source, dan tampilan di kanan atas ada tampilan program, dan di tampilan kanan bawah terdapat tampilan timeline ya teman-teman. Dan yang terakhir di tampilan kiri bawah ada tampilan project ya, untuk meletakkan mentan videonya. Nah, di sini kita akan jelaskan ya. Adobe Premiere memiliki area kerja yang dapat digolongkan menjadi 4 bagian utama, yaitu Project, Windows, Monitor, Timeline, dan Tools. Oke, pada Project, di mana tempat kita untuk melihat daftar list video maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Untuk tampilan Source, yaitu layar di mana kita akan mengedit video mentahan yang kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar proyek. Selanjutnya ada timeline. Timeline adalah layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar project. Dan yang terakhir ada program, yaitu layar di mana tempat kita untuk melihat hasil dari editan kita. Area kerja Adobe Premiere. 1. Project Windows. Project Window merupakan sebuah wadah atau tempat mengumpulkan dan menyimpan klip footage berupa file yang berisi gambar, video, dan audio yang akan diedit. Yang kedua ada Monitor Window. Pada sebelah kanan adalah Screen Monitor Window. Screen Monitor berfungsi memperlihatkan atau menampilkan hasil editing yang dilakukan pada timeline Windows. Nomor 3 ada Timeline Window. Timeline Window adalah tempat untuk melakukan penempatan dan penyusunan klip baik gambar, video maupun audio untuk penyutingan dan pengeditan. Yang terakhir ada Tool Window. Tool Window merupakan jendela yang berisikan peralatan yang dapat kita gunakan dalam proses pengeditan.
Area kerja pada Adobe Premiere. Ini di sini nomor 1 ada menu ya. Ada banyak kegunaan pada bagian menu isi, salah satunya membuat sequence baru, import video dan ekspor video. Yang kedua ada menu workspace. Seperti yang Anda lihat di atas, panel tersebut hanya memudahkan bagi editor untuk mengatur workspace sesuai keinginan tanpa harus menuju menu Windows. Yang ketiga ada source panel. Di sini kita bisa melihat video preview sebelum kita edit dan dimasukkan ke dalam timeline. Yang keempat ada program panel. Pada bagian program panel bisa membaca preview video yang telah diimpor ke dalam panel timeline. Yang kelima adalah timeline panel. Panel ini sangat berperan ketika kita mengedit sebuah video. Jadi fungsi utamanya adalah kita menggabungkan video sesuai konsep yang sudah dirancang. Yang keenam ada audio bar, tempat melihat grafik audio kanan dan kiri. Lebih utama adalah disebut dari audio tersebut apakah melebihi batas yang dianjurkan atau tidak. Yang ketujuh ada tool editing. Ada beberapa tool yang berguna untuk keperluan editing. Salah satunya yaitu memotong video atau bisa disebut dengan crop. Yang kedelapan ada project panel. Ini sangat penting untuk menumpang video yang telah kita impor pada penyimpanan. Jadi sebelum kita edit, bahan video mentahan akan disimpan pada bagian project panel. Di sana kita membuat folder. Oke. Selanjutnya manipulasi video dengan efek khusus. Transisi video adalah perpindahan video dari satu klip ke klip berikutnya. Transisi digunakan agar menjadikan perpindahan video lebih halus, tapi tidak setiap video diberikan transisi, atau dengan kata lain transisi digunakan untuk momen-momen tertentu saja sesuai keinginan editor. Ada banyak efek video transisi. Ada beberapa sifat umum dari transisi video: menu transisi, penjajaran, mulai dan akhir transisi. Langkah menambahkan transisi di Adobe Premiere. Pertama, pilih panel efek di sudut kiri bawah antarmuka. Terus buka video transition. Lanjut. Jatuhkan transisi ke posisinya pada bilah grid video atau di drag efeknya. Terus klik dan seret untuk ujung kiri dan kanan transisi untuk memperpendek atau memperpanjangnya. Selanjutnya, manipulasi audio dengan efek khusus. Dalam pembuatan video atau film tak bisa terlepas dari adanya audio. Salah satu yang bisa mempengaruhi ekspresi peminatnya adalah background atau yang lebih dikenal dengan background musik. Ada cara mengatur audio pada video dengan Adobe Premiere, salah satunya yaitu menggunakan audio gain. Langkah penggunaan audio gain. Langkah pertama, jalankan Adobe, lalu import videonya, lalu klik kanan pada video timeline, pilih yang audio gain. Langkah berikutnya, ubahlah baseline pada desibel. Perlu kita ketahui juga bahwa satuan musik dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Jika semakin tinggi dB, maka akan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Kemudian sudah, lalu klik OK. Pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Supaya dapat menggunakan audio mixer dengan baik, kita harus mengetahui bagian-bagian jendela audio mixer dan fungsinya. Produk audio visual. Media audio visual bisa diartikan juga sebagai jenis suatu media yang memuat unsur gambar dan juga membuat unsur suara yang bisa didengar. Misalnya slide suara, film, rekaman video, dan lainnya. Media audiovisual yang memiliki persamaan suatu alat bantu audiovisual, yang artinya bahan atau alat yang bisa dipakai di situasi dalam belajar yang digunakan dalam belajar tulis dan kata yang bisa diucapkan di dalam memindahkan
pengetahuan, sikap, dan ide. Jenis-jenis audiovisual. Yang pertama ada film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan, misalnya film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Yang kedua ada video. Video adalah sebuah media audiovisual yang menampilkan gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Yang ketiga ada televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyajikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual serta unsur gerak di dalamnya. Film pendek. Secara umum, video atau film pendek memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk karya paling simpel dan paling kompleks yang memiliki durasi di bawah 60 menit. Film pendek adalah film yang berdurasi pendek, simpel, dan memiliki nuansa kompleks serta tidak dianggap sebagai film panjang atau tamat. Academy of Motion Picture Art and Science mendefinisikan film pendek sebagai sebuah film orisinal yang berdurasi 40 menit atau kurang, termasuk tambahan dari semua kredit. Langkah-langkah membuat film pendek. Yang pertama, siapkan ide cerita dan pengembangan membuat film. Yang kedua, lakukan riset awal. Yang ketiga, siapkan peralatan syuting. Yang keempat, buatlah sinopsis. Yang kelima, pengambilan gambar. Oke ya teman-teman, mungkin segini dulu presentasi dari kami berdua. Jika ada salah kata ataupun materi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.